Fisiologi lanjutan untuk mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran, Fisiologi Sistem Kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari 3 komponen utama, jantung, pembuluh darah, dan darah. Ketiganya bekerja bersama untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah melalui tubuh, serta menjaga keseimbangan homeostasis. Fisiologi kardiovaskular mencakup bagaimana organ-organ ini berfungsi, bagaimana mereka saling berinteraksi, serta bagaimana mekanisme tubuh mengatur aliran darah, tekanan darah, dan fungsi jantung. 1. Jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Fisiologi jantung sangat dipengaruhi oleh mekanisme konduksi listrik dan regulasi yang memungkinkan detak jantung yang terkoordinasi. A. Sistem konduksi listrik jantung, nodesa, sinoatrial, merupakan pacemaker alami yang memulai impuls listrik untuk kontraksi jantung. Nodesa menghasilkan impuls listrik secara otomatis karena pergerakan ion Na, K, dan K tanda kuadrat, yang menciptakan potensial aksi di dalam sel pacemaker. Node AV, atrioventrikular. Setelah impuls mencapai node AV, ada sedikit penundaan yang memungkinkan atrium mengosongkan darah ke ventrikel sebelum ventrikel berkontraksi. Setelah penundaan, impuls listrik diteruskan ke bundel His. Bundel His dan serat Purkinje mengalirkan impuls ke seluruh ventrikel, menyebabkan kontraksi miokardium, otot jantung, yang terkoordinasi. Kontraksi ini penting untuk pemompaan darah yang efisien. B. Pengaturan detak jantung, sistem saraf otonom, sistem simpatis dan parasimpatis mengatur detak jantung, sistem simpatis. Meningkatkan detak jantung dan kekuatan kontraksi jantung melalui pelepasan hormon seperti adrenalin. Sistem parasimpatis memperlambat detak jantung melalui pelepasan asetilkolin. Hukum Frank Starling menyatakan bahwa semakin banyak darah yang kembali ke jantung, preload, semakin kuat kontraksi jantung. Ini memungkinkan jantung menyesuaikan dengan jumlah darah yang datang. Kaitan dengan jantung, jantung sebagai pompa utama sangat bergantung pada konduksi listrik untuk koordinasi detak jantung dan pengaturan detak jantung untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Baik saat beristirahat maupun saat beraktivitas. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jaringan yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, arteri, membawa darah kembali ke jantung, vena, dan memungkinkan pertukaran gas, nutrisi, dan limbah di tingkat kapiler. A. Sirkulasi mikroskopis, kapiler, dan pertukaran gas, kapiler adalah pembuluh darah terkecil.
di mana pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida, nutrisi, dan produk limbah terjadi. Oksigen bergerak dari darah ke jaringan. Sementara karbon dioksida bergerak dari jaringan ke darah untuk dibawa kembali ke paru-paru. Hukum Fick menjelaskan mekanisme difusi gas, perbedaan konsentrasi gas, luas permukaan kapiler, dan ketebalan dinding kapiler memengaruhi seberapa cepat gas dapat berpindah antara darah dan jaringan. B. Pengaturan tekanan darah, resistansi pembuluh darah, total peripheral resistance. TPR mempengaruhi tekanan darah. TPR meningkat saat pembuluh darah menyempit, vasokonstriksi, dan menurun saat pembuluh darah melebar, vasodilatasi. Hormon seperti angiotensin II, adrenalin, dan aldosteron berperan dalam pengaturan tekanan darah dengan memengaruhi diameter pembuluh darah. Misalnya, angiotensin II menyebabkan vasokonstriksi yang meningkatkan tekanan darah. C. Pengaturan aliran darah, vena mengandung katup yang memastikan aliran darah tetap satu arah dan mencegah aliran balik, terutama di ekstremitas bawah. Kapiler di organ seperti otak, ginjal, dan hati memiliki struktur selektif yang memungkinkan pertukaran terkontrol antara darah dan jaringan. Kaitan dengan pembuluh darah, terutama kapiler, memungkinkan pertukaran gas dan nutrisi, sementara arteri dan vena mengontrol aliran darah dan tekanan darah untuk memastikan tubuh menerima oksigen dan nutrisi yang cukup. Pengaturan diameter pembuluh darah juga mengatur distribusi darah ke organ tubuh yang membutuhkannya. 3. Darah. Darah adalah cairan yang mengandung berbagai komponen yang diperlukan untuk mendukung fungsi tubuh, seperti oksigen, nutrisi, dan sel-sel yang terlibat dalam pertahanan tubuh dan pembekuan. A. Komposisi darah. Sel darah merah, eritrosit, mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Sel darah putih, leukosit, terlibat dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi. Trombosit, platelet, berperan dalam pembekuan darah untuk mencegah perdarahan. Plasma berfungsi sebagai medium transportasi untuk nutrisi, hormon, dan produk limbah. B. Fisiologi pembekuan darah. Ketika pembuluh darah rusak, trombosit berkumpul di lokasi cedera dan membentuk kerangka trombus. Bersama dengan protein plasma seperti fibrinogen, mereka membentuk bekuan darah yang menghentikan perdarahan. Koagulasi darah melibatkan serangkaian reaksi kimia yang menyebabkan fibrinogen berubah menjadi fibrin, yang membentuk jaring-jaring bekuan. Kaitan dengan darah. Sel darah merah memastikan transportasi oksigen yang efisien,
sementara trombosit dan plasma terlibat dalam perlindungan tubuh melalui mekanisme pembekuan darah dan pengangkutan bahan penting lainnya. 4. Pengaturan fisiologis kardiovaskular. Berbagai mekanisme tubuh berperan dalam pengaturan sirkulasi darah yang efisien, termasuk respons terhadap perubahan posisi tubuh, aktivitas fisik, atau kondisi stres. A. Respon fisiologis terhadap aktivitas fisik. Saat berolahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen, dan jantung meningkatkan cardiac output, volume darah yang dipompa per menit, untuk memenuhi kebutuhan ini. Aliran darah lebih difokuskan ke otot-otot yang bekerja. Pembuluh darah dilatasi di otot yang aktif untuk meningkatkan aliran darah, sementara pembuluh darah di organ lain mungkin mengalami vasokonstriksi. B. Pengaruh posisi tubuh ketika seseorang berdiri. Gravitasi menyebabkan penurunan tekanan darah di bagian tubuh atas. Oleh karena itu, tubuh merespons dengan meningkatkan detak jantung dan menyempitkan pembuluh darah, vasokonstriksi, untuk menjaga stabilitas tekanan darah dan aliran darah ke otak. C. Sistem saraf otonom dan pengaruhnya terhadap jantung. Sistem simpatis meningkatkan aktivitas jantung, detak jantung dan kontraksi lebih kuat saat tubuh dalam keadaan stres atau aktivitas fisik. Sistem parasimpatis memperlambat detak jantung saat tubuh dalam keadaan istirahat atau pemulihan. Kaitan dengan sistem kardiovaskular. Pengaturan oleh sistem saraf otonom dan hormon membantu tubuh menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi fisiologis, seperti olahraga, stres, atau perubahan posisi tubuh. Kesimpulan. Fisiologi sistem kardiovaskular mencakup kerja harmonis antara jantung, pembuluh darah, dan darah untuk memastikan tubuh menerima oksigen dan nutrisi yang cukup, serta membuang produk limbah. Mekanisme pengaturan jantung, pembuluh darah, dan komposisi darah berperan penting dalam menjaga homeostasis tubuh dan menanggapi berbagai kondisi fisiologis.